Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya, pengenalan komputer sampai komponen-komponennya ya. Oke, kalau komputer ya dari bahasanya sendiri, dia dari bahasa Latin ya, computere ini, yang artinya adalah menghitung. Dalam bahasa Inggris itu disebut compute ya. Secara definisi, komputer ini terjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama ya. Jadi dia semacam organisasi yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah, dan memberikan informasi yang terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Jadi dia ini memang alat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan banyak hal ya, dalam memproses banyak hal. Oke, dalam komputer ada beberapa perangkat di sini ya. Yang pertama di sini adalah brainware. Brainware ini adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer ya. Atau disebut juga sebagai pengguna. Istilah lainnya user ya dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi brainware ini adalah user. User ini nanti akan menentukan mau dipakai apa nih komputer nih. Dia digunakan untuk melakukan pengolahan apa, untuk melaksanakan program apa, untuk menjalankan apa, itu brainware. Sedangkan komputer ini dia lebih ke arah alat yang bisa digunakan yang membantu kita untuk melakukan hal-hal yang rumit seperti menghitung ya, memproses yang itu memang sulit dilakukan oleh manusia. Misal dalam menggambar suatu kotak kubus, menggambar kubus yang sempurna. Kalau kita mungkin perlu waktu yang cukup lama ya mengerjakannya, mungkin 30 menitan mungkin ya, 30 menitan dengan mengukur secara teliti itu. Tapi dengan menggunakan komputer kita cukup memasukkan kata kunci atau formulanya saja, kubus itu sudah bisa terbentuk ya. Selanjutnya kita print, selesai. Jadi sangat memudahkan sekali bagi brainware ini. Hardware ini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras ya, sesuatu yang berwujud dalam komputer itu adalah hardware, seperti memori, hard disk, kemudian layar ya, keyboard, mouse, kemudian sound card, kemudian sound eksternal gitu ya, flash disk, flash itu perangkat yang di luar ya, eksternal ya. Intinya kalau hardware ini sesuatu yang dapat terlihat, dapat dijamah. Semakin bagus hardware-nya ya semakin bagus juga kinerja komputernya. Kemudian yang terakhir adalah komponen yang paling ini dalam komputer adalah software. Kalau software ini kita nggak bisa ngelihat, dia makhluk gaib ya kalau software ini ya dalam komputer ya. Dia adalah aplikasi atau perangkat yang dapat memproses suatu hal sesuai dengan tujuan software tersebut dibuat. Misal tujuannya kayak Office memiliki tujuan untuk mempermudahkan melakukan ini ya, kegiatan-kegiatan atau dokumentasi dalam kantor, entah dalam kantor yang membuat dokumen, kemudian membuat artikel, membuat novel semisal ya. Untuk Excel, aplikasi Excel semisal memudahkan kita untuk bikin table, kemudian menghitung, melakukan formula-formula yang lebih rumit, kita bisa melakukan perhitungan di sana, lebih ke arah angka, pengolahan angka. Sedangkan Microsoft Word ini lebih ke arah pengolahan teks ya. Nah, kalau yang sudah tahu tujuannya begitu ya, softwarenya khusus bekerja untuk situ. Nggak ada software itu yang universal ya, bisa digunakan untuk semua hal. Jadi memang software ini memang diprogram secara khusus untuk melakukan hal-hal tertentu, melakukan beberapa tugas pada sistem komputer. Nah, dalam hardware ya, hardware ini dalam perangkat keras ada yang namanya input device, output device, processing device, sama storage device ya. Oke, proses pengerjaannya kurang lebih seperti ini ya. Ada input, organization ya, input kemudian diproses, output, dan selanjutnya adalah distribusi. Ini
maksudnya bagaimana nanti hasil outputnya ini digunakan. Sedangkan storage dia ini bekerjanya berbarengan dengan processing ya, dia umpan balik. Jadi proses untuk melakukan suatu proses dalam komputer kita nggak bisa langsung seret semua selesai ya. Komputer biasanya akan membagi tugas, mana yang untuk menghitung, mana yang untuk mengolah teks ya. Dia akan membagi tugas. Nah, pembagian tugas itu nanti kerjasamanya dengan storage ini ya, penyimpanannya. Jadi yang memang harus dikerjakan satu persatu, dia itu harus bergantian ya. Processing ini akan melakukannya secara bergantian, disimpan dulu, kerjakan yang lain, simpan lagi, kerjakan yang lain. Makanya kenapa komputer lemot ya, komputer lemot itu ya dari sininya nih ya, dari kemampuan storage-nya sama processing-nya sudah melemah. Dari processing dan kemampuan storage-nya sudah melemah, itu yang menyebabkan komputer itu lemot. Sehingga ketika komputer lemot ya, yang kita fokus pertama itu ya ke sini. Selain komputer panas misal, kalau dipakai panas ya sudah pasti lemot. Oke. Input device ya. Apa saja yang termasuk dalam input device? Yang pertama adalah keyboard. Ya, tentu kalian tahu ya keyboard ini apa. Ketika kita ketikkan A yang muncul di layar komputer kita ya A ya. Secara definisi keyboard ini adalah inputnya. Dengan cara ya, inputnya itu dengan cara melakukan pengetikan ya, dengan memencet beberapa tombol-tombol yang ada di keyboard itu ya. Sebenarnya keyboard ini ada keyboard itu yang hanya untuk teks ya, jadi dia hanya separuh saja, sampai teks saja untuk pengolahan teks. Ada yang khusus untuk angka ya, untuk number ya, keyboard untuk number ini ada yang khusus untuk seperti itu. Kalau yang di laptop dia memang universal ya, untuk teks terutama, karena memang untuk yang angka biasanya adanya di kasir, dipakainya itu di kasir, di swalayan semisal Indomaret ya, kemudian swalayan tempat jual beli yang banyak umumnya ya, pembelinya banyak, itu biasanya perlu menggunakan ini khusus ya, numpad ini ya secara khusus. Kemudian ada yang namanya mouse atau tikus kalau dalam bahasa Indonesianya ini. Dia adalah pointing device ya, yang bergerak ini, yang digunakan untuk mengatur posisi kursor pada layar ya. Jadi ini adalah mouse ya, jadi tujuannya untuk bergerak gini. Dia bisa digunakan untuk memilih. Dia ada beberapa fungsi, klik, double klik, kemudian klik kanan ya. Kemudian ada juga scroll ya, ada fasilitas scrollnya itu. Dan tidak semua mouse itu ada scrollnya ya, tidak semua mouse itu ada scrollnya. Dengan scroll kita bisa melakukan scroll itu tanpa harus klik drag, klik tekan gitu ya. Klik drag kalau bahasa ininya, klik and drag, tekan ke bawah gitu biasanya kan kalau scroll di kita lakukan browsing gitu ya. Kalau dengan punya scroll ya, mouse-nya ada scroll itu ya, dia sudah tidak perlu itu, kita gunakan scrollnya saja. Cuma kalau scrollnya itu sudah rusak, agak repot ya, kadang dia mempengaruhi, tiba-tiba scroll sendiri. Mouse macam-macam ya, ada yang ini tadi bentuknya tikus apa? Oh tikus tadi bentuknya nih ya, bukan mouse ya, bukan mouse komputer ini, mouse tikus ini ya. Sedangkan ini mouse komputer. Nah, kita bisa ini ya, ini scrollnya. Ini scroll yang digunakan untuk melakukan scrolling pada layar kita. Ada klik kanan, klik kiri ya, double klik, macam-macam. Scanner. Scanner ini alat untuk membaca sebuah dokumen. Dokumen ini bisa gambar, teks yang nanti disimpan secara digital ke dalam komputer. Outputnya pun macam-macam ya. Inputnya pun macam-macam. Ada yang dalam bentuk JPEG ya, gambar, PNG, atau mungkin dalam bentuk PDF ya. Itu macam-macam. Kalau dulu scanner itu cuma bisa scan gambar doang. Artinya kalau kita scan teks ya munculnya tetap gambar dia. Tapi kalau sekarang sudah ada scanner yang bisa mendeteksi teks, sehingga waktu di scan ya keluarnya dokumen yang bisa diedit gitu ya. Fungsinya hampir mirip dengan PDF reader itu ya. Dia bisa ekspor
to Word ya. Dengan begitu kita bisa edit dokumen yang kita miliki. Nah, cuma masalahnya kalau seandainya menggunakan itu, biasanya kayak jarak antar teksnya, jarak antar paragraf ya. Ini agak melenceng dikit ya. Ya, tambahan aja, jarak antar paragraf, jarak antar teks itu nanti akan kesulitan deteksinya ya, untuk melakukan ekspor itu, karena dalam penyimpanan Word to, kalau dari Word to PDF mungkin masih bisa ya. Tapi kalau dari image to PDF ya, image to PDF itu bacanya itu jarak antar teks, kalau seandainya agak jauh itu dianggap jarak yang berupa enter ya, bukan spacing gitu, tapi enter. Jadi agak sulit. Kemudian ada juga mikrofon ya. Mikrofon ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah suara analog ya. Suara analog ini suara yang kita keluarkan menjadi suara digital, mengubahnya menjadi suara digital ya. Untuk melakukan perekaman ya bisa, untuk melakukan komunikasi ya dengan menggunakan komputer bisa juga ya. Oke, itu untuk input device, dan macam-macam ya, kualitasnya pun macam-macam. Ada mikrofon yang bisa menyerap informasi suara di sekelilingnya, bisa seperti itu. Ada juga yang memang khusus menyerap suara yang ada di hanya dekat dengan dia gitu ya, sehingga suara di sekitar itu tidak mengganggu suara kita yang masuk, suara yang dekat dia yang masuk. Jadi kalau seandainya masuk ya, misal ada angin gitu, suaranya masuk kan akhirnya mengganggu. Jadi kualitasnya memang berbeda-beda, dan semakin tinggi kualitasnya ya semakin mahal. Ada mikrofon yang harganya di atas 1 juta, 2 juta itu masih ada ya. Kalau scanner itu wajar kan ya, mahal. Dan sekarang scanner ini, kalau scanner ya tambahan, scanner ini kebanyakan sudah gabung dengan printer ya. Jadi kebanyakan printer itu sudah include dengan scannernya, karena memang fungsinya hampir mirip ya, kebanyakan begitu. Kalau cuma beli scannernya saja sudah jarang sekarang ini. Jadi kalau printer ya sudah bareng dengan scannernya, umumnya itu begitu. Selanjutnya adalah processing device ya, Central Processing Unit, CPU. Bagian utama CPU ya ada dua. Yang pertama ini control unit. Control unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Nah, dia mengatur dan mengendalikan input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori, dari main memory ya, mengambil data dari main memory kalau diperlukan untuk proses. Selanjutnya mengirim instruksi ke arithmetic and logic unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja arithmetic and logic unit. Terakhir menyimpan hasil proses ke main memory. Nah, ini fungsi utama ya dari CPU. Kemudian untuk proses perhitungan dia dibagi ke bagian yang lain ya, yaitu bagian arithmetic and logic unit. Kalau arithmetic and logic unit ini memang khusus digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Oke, ini adalah bagian utama dari CPU. Misal nih, kadang ada CPU dengan meningkatnya ini ya, meningkatnya kualitas prosesor kita, maka pembagian ini pun akan semakin mudah gitu ya. Kalau CPU-nya masih kecil ya, kayak entah Celeron ya, mungkin Celeron masih termasuk yang kecil sekarang ini ya. Kalau Pentium sudah sangat ketinggalan. Bukan sangat sih, cukup ketinggalan ya. Celeron sudah kecil ya. Jadi kalau kayak Pentium, Celeron, dia membagi tugasnya itu satu per satu, makanya dia nggak bisa melakukan multitasking gitu ya. Kalau seandainya yang dilakukan tuh berat-berat, misal kalau mau melakukan edit gambar, edit video, nah ini sudah kesulitan ini, karena memang selain standar dari softwarenya itu sudah meningkat ya, selain karena itu ya karena memang sudah ini juga, memang kemampuannya nggak terlalu tinggi ya, nggak nyampe ke kemampuan dari softwarenya itu, kebutuhan softwarenya itu, sehingga dia menjadi tidak stabil jika digunakan.
register atau registry. Ini merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat sekitar 5-10 kali dibanding kecepatan perekaman atau pengambilan data di main memory. Utamanya register ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Mungkin sudah ada yang pernah kenal dengan registry ini ya. Kita bisa melakukan setting banyak hal di registry ini, dan jika salah setting ya pasti error ya. Terusnya komputernya akan error ya. Kita bisa mengatur, semisal kalau ini ya settingan wifi kita sedang bermasalah, kita bisa masuk ke registry untuk melakukan edit. Kemudian juga dalam lisensi ya, lisensi software kan kadang kita menggunakan software bajakan ya. Kalau kita ini sudah terdeteksi bajakan, biasanya nggak bisa, misal kita install Office gitu ya, kita install Office, kemudian terdeteksi itu bajakan. Biasanya ketika di uninstall, kemudian kita install ulang, dia tetap terdeteksi bajakan gitu, langsung terdeteksi. Itu mengapa? Karena informasi dari Office itu ya, kalau dia itu bajakan, sudah tersimpan di registrinya, dan itu harus dihapus terlebih dahulu, harus dibersihkan terlebih dahulu ya, agar kita bisa menginstal ulang Office agar dia tidak terdeteksi sebagai Office bajakan. Oke, selanjutnya adalah processing device ya. Processing device ini ya, ada yang namanya motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menampung komponen-komponen utama ya. Menampung komponen-komponen untuk proses terutama nih ya. Ya, ada inputnya juga sih sini ya, yang memang sebaiknya langsung nyambung. Tapi yang terpenting itu adalah bagian-bagian seperti RAM ya. RAM-nya di mana sini ya? Ini RAM ya. Ini RAM, kemudian hard disk itu biasanya agak terpisah, tapi kita punya di sini anunya ya, kayaknya nih. Slot untuk ininya, untuk kabel hard disknya, kalau nggak di sini nih. Kemudian ada prosesor di bawahnya kipas ini ya, persis di bawahnya kipas. Kemudian ada CMOS ya. CMOS ini yang bisa kelihatan tuh baterainya ya, di sini nggak kelihatan di sini baterainya. Nah, dalam motherboard ini ada beberapa input juga yang bisa dilakukan ya, kayak input untuk modem ya, ini input untuk LAN, untuk ini kabel LAN. Kemudian input untuk sound ya, sound cardnya ini. Kemudian ada ini graphic cardnya yang sudah include dalam motherboardnya. Nanti kita biasanya ada motherboard itu yang memberikan slot sendiri jika ingin mengupgrade graphic card kita ya. Nah, graphic card itu nanti kaitannya dengan bagaimana proses komputer memberikan input yang lebih nyaman ya kepada user jika kualitas grafik yang harus dikeluarkan itu memang luar biasa ya. Biasanya graphic cardnya harus di-upgrade ketika kita mau melakukan pemrosesan gambar, video, kemudian playing game ya. Itu perlu graphic card yang cukup ya sebenarnya untuk terutama game untuk ini melakukan proses grafik mereka itu ya. Kalau nggak gitu ya nanti munculnya tuh potong-potong patah-patah gitu dia ya, ceket-ceketan. Tapi biasanya untuk hal yang umum standar ya, cuma untuk nonton video ya, editing gambar pun selama tidak terlalu kompleks ya, yang sederhana, graphic card yang sudah tersedia di motherboard ini yang sudah diperoleh ini ya bisa dipakai dan cukup standar. Kemudian ada ini untuk input ya, ini untuk input, ini untuk output ya. Kemudian di sini ada HDMI ya. Kemudian ada HDMI, ada juga di sini nih USB 3, USB 3. Kalau yang bagian sini adalah USB 2 ya. USB 2 dan USB 3 ini bedanya kecepatan membacanya ya, lebih cepat USB 3.
Kemudian di sini input untuk keyboard ini ya. Harusnya di sini ada input untuk mouse-nya juga biasanya nih. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk motherboard itu, komponen-komponennya. Kemudian ada namanya prosesor ya. Oke, sekarang Intel ada yang Core i7 Core i10 sudah ya. Sudah ada yang sampai Core i10 ya. Harganya fantastis sekali. Jadi prosesor ini berfungsi sebagai Central Processing Unit ya, yaitu unit pengelola yang merupakan otak di suatu komputer yang mengatur kinerja komputer secara keseluruhan. Jadi kerjanya komputer yang begitu luar biasa hanya diproses dengan menggunakan alat sekecil ini ya. Biasanya untuk memproses itu kalau yang berat, prosesor ini akan panas ya. Dia akan panas sehingga umumnya di atas prosesor itu selalu ada kipas. Kipas ini tujuannya agar panasnya itu lebih cepat terdistribusikan keluar ya. Tidak diam di sana panasnya itu. Jadi digunakan kipas agar keluar dia panasnya itu. Oke, untuk prosesor selain Intel ada juga AMD ya. Dan ini bagi saya nggak kalah kalau AMD ini. AMD yang bagus ya, Ryzen 5 itu sudah setara Core i5, lebih hebat, bahkan ada majalah yang menyatakan Ryzen 5, AMD Ryzen 5 itu lebih dingin daripada Intel ya, Intel Core i5 ya. Karena lebih dingin berarti kinerjanya pun lebih lancar. Kalau Ryzen ini masih sampai 7 setahu saya ya, sedangkan Intel sudah sampai Core i7. Cuma penggunaannya jarang sekali yang menggunakan sampai Core i7 ya. Kalau untuk keperluan sekelas presiden pun saya rasa masih belum sampai ke sini ya. Tapi nggak tahu kalau bagian dari Kominfo ya. Saya kurang tahu juga. Nah, yang menunjang prosesor ini adalah memori. Memori atau RAM ya. Memori internal ini ROM, kemudian cache memori, kemudian RAM ya. RAM ini pun ada berbagai macam ya, dari ada yang DDR yang terutama ini yang sudah biasa didengar, DDR1, 2, 3. Itu perbedaannya adalah maksimum kapasitinya. Kalau DDR2 itu kalau nggak salah sampai 8, DDR3 itu bisa sampai 16 ya kalau nggak salah itu. Sedangkan DDR1 bisa sampai 2 saja. Ininya kapasitas RAM-nya. Kemudian memori eksternal ini ada flash disk, CD, DVD, hard disk, SD card, ada SSD juga ya. Saingannya hard disk ya. Hard disk ini ada SSD. Oke, sorry. SSD ini agak berbeda dengan hard disk, bahkan harganya bisa 2 kali lipat dari hard disk. Perbedaan utamanya adalah kemampuan membacanya yang lebih cepat. Jadi komputer lemot itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau komputer lemot itu ada 2 yang dicek, prosesornya atau storage-nya. Storage ini kaitannya dengan memori dan yang internal dan eksternal ya. Nah, terkadang kalau seandainya memorinya sudah tua ya, melakukan pemrosesannya akan lama dia. Pemrosesan komputer akan lama. Nah, ini yang disebabkan oleh memori. Ada juga yang disebabkan oleh hard disk ya. Jadi ketika hard disk kalian sudah soak lah istilahnya itu ya. Ya, prosesnya akan lama juga. Sudah pasti itu wes, kalau nggak memori ya hard disk itu. Umumnya tuh begitu. Yang namanya prosesor memang sudah nggak bisa diapa-apain ya. Yang jelas kalau seandainya kita mau install aplikasi, biasanya itu ada minimum requirement ya yang perlu dipenuhi, dan itu bisa menjadi patokan kita seberapa kuat komputer kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kalau minimum requirementnya saja sudah tidak cukup, ya berarti sudah dipastikan akan
tidak bisa terinstall ya. Kalau kita pakai minimum requirement pun ya, semisal suatu aplikasi minimum pemakaiannya 2 GB ya, minimum memorinya 2 GB ya, jangan dipasang 2 GB beneran RAM-nya ya, karena sudah pasti akan, ketika itu berjalan dia pasti tidak akan bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau tetap menjalankan ya pasti akan terganggu. Jadi jangan, ketika minimumnya memang 2 GB ya jangan dipasang 2 GB persis ya. Begitu juga dengan hard disk. Kadang kan kalau operating system entah Windows entah Linux, dia kan memerlukan minimum requirement gitu kan, syarat minimum untuk menginstal aplikasi itu ya, menginstal sistem operasi itu. Jangan pas seperti itu ya, udah pasti akan lemot. Nah, cara menghadapi lemot itu kita bisa perbaiki memorinya ya, kita upgrade memorinya menjadi lebih tinggi. Cuma terkadang bukan terkadang ya, banyak motherboard itu yang hanya mereka memiliki batasan ya untuk membaca memori. Kadang ada motherboard itu yang hanya mampu membaca cuma sampai 2 GB. Ini sudah laptop lama nih ya, lama dan yang umum ya, standar umum biasanya ya. Kemudian ada yang sampai 4 GB ya, dia bisa membaca sampai 4 GB. Ada yang sampai bisa membaca sampai 8 GB, dan ada yang bisa membaca sampai 16 GB, 32 GB itu ada ya. Nah, kalau kita nggak tahu itu ya, semisal batas maksimumnya adalah 4 GB, kita upgrade RAM-nya menjadi 8 GB ya, yang 4 GB yang lain tidak akan terbaca. Bagaimana cara ngeceknya? Kita bisa klik kanan pada My Computer ya, kita buka Explorer-nya, kemudian kita klik kanan pada My Computer dan Properties. Nanti di sana itu ada informasi operating system kita apa, kemudian dia itu beberapa hard disknya, berapa RAM yang pakai ya, bisa ada informasinya, ada di sana semua. Ini kalau memang batasnya 4, kita pasang 8 ya, yang terbaca cuma 4 ya, yang lainnya tidak terbaca. Seandainya tetap terbaca ya, dia tetap tidak terpakai ya. Jadi nanti kalau seandainya kalian buka Task Manager ya, walaupun baru kerja 50%, dia sudah berat komputernya itu. Selain memori, kemudian kita bisa upgrade hard disknya ya. Hard disk ini terutama kalau mau upgrade hard disk untuk proses, sebaiknya ganti dengan SSD. Misalnya kalau mau pilih laptop, pilih yang SSD. Harganya pasti selisih sekitar 500, 300 gitu ya. Bahkan ada yang selisih sampai 1 juta. Pasti akan selisih. Tapi dia memiliki kapasitas membaca yang besar ya. Kapasitas membaca itu tinggi. Kadang kita kan kalau ngopi file tuh lama banget kan ya. Nah, itu memang kemampuan hard disknya membaca lambat. Kalau kita menggunakan SSD, kemampuan membacanya menjadi cepat dia, sehingga transfer file pun menjadi lebih mudah. Nah, SSD pun memang harganya mahal ya. Kalau hard disk mungkin yang 500 MB itu harganya 300-400 masih dapat. Tapi kalau SSD minimal itu yang 120 GB, yang setahu saya ya 120 GB itu sekitar 250 kalau nggak 300 dia. Harga pasarannya 250 sudah yang paling murah sepertinya itu. Kalau yang saya beli ya, yang WD Green itu sekitar 120 mega 120 GB itu harganya 360 online itu ya. Kalau offline 390 sampai 400. Kalau beli di sini sekitar 30 sampai 190 sampai 400 harganya. Setelah ganti SSD ya, cerita dikit ya, sudah hilang masalah kelemotan dalam laptop ini ya. Cuma ya tetap dia memiliki batasan kapasitas ya. Laptop saya memiliki batasan kapasitas. Jadi ketika install aplikasi pengolah video yang agak berat, dia sudah tertatih-tatih ya mengerjakannya, itu lemot banget. Akhirnya saya uninstall ya. Ternyata memang walaupun ganti SSD, kita tidak bisa menggantikan kapasitas kemampuan prosesor kita bekerja ya. Kita memang bisa menggantikan itu. Tapi overall kalau seandainya cuma mengolah aplikasi yang umum, dia memang memiliki kinerja yang lebih baik ya, dan lebih cepat. SSD sekalian promosi saya sebenarnya. Oke,
memori room ya, atau memori yang room tujuannya untuk ini ya, yang read only memory, hanya dapat dibaca saja dia ya. Memorinya hanya dapat dibaca. Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam room. Jadi room ini ya bentuknya kecil kayak gini ya, seperti kaki 1000 gitu. Room ini sudah diisi oleh pabrik pembuatnya yang memiliki tugas-tugas tertentu, yang memiliki informasi-informasi tertentu yang bisa dibaca oleh ini prosesor. Sedangkan RAM dia menggunakan memori yang dapat diakses dan dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika melakukan processing dia itu kerjasamanya dengan storage ya, ya salah satunya dengan memori ini. Ya, pengerjaannya di sini biar ini terbagi ke sini nanti akhirnya. Ya. Makanya semakin besar. Kenapa semakin besar RAM itu maka semakin cepat kinerjanya, karena semakin terbagi ya, terbagi proses pengerjaannya sehingga menjadi lebih cepat untuk melakukan pemrosesannya. Kalau cuma 2 GB, 1 GB ya, semisal ada 5 yang harus dikerjakan ya, 2 GB mungkin cuma bisa mengerjakan 1. Jadi pelan-pelan dikerjakan 1 dulu, kerjakan 2, kerjakan 3, kerjakan 4. Kalau semisal kita punya 16 GB, kelima hal itu kan langsung dikerjakan, makanya dia menjadi lebih cepat. Kemudian memori cache ini ya suatu blok dari high speed memory yang terletak di antara CPU dan main memory yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sangat sering digunakan. Selanjutnya, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache ya. Jika data ditemukan, maka proses akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tapi jika data yang dicari tidak ditemukan, maka prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Ya, sederhana sebenarnya ya, kalau kalian misal menggunakan kalkulator, bukan kalkulator, semisal ini membaca ini, melihat properties dari my computer ya, itu bisa ditemukan di cache ya. Akhirnya tidak perlu proses, komputer tidak perlu proses ngelihat harddisknya berapa, tidak perlu proses ngelihat memorinya berapa. Semua itu sudah tersimpan dalam memori yang lebih kecil, itu yang lebih praktis ya. Jadi kalau dipanggil sewaktu-waktu dia sudah tidak perlu mikir lagi, tidak perlu proses lagi, sehingga bisa dilakukan. Biasanya yang aplikasi eksternal ya kayak pengolah video, pengolah gambar ya, game itu ya, hanya sedikit informasi yang mungkin disimpan di cache-nya ini, seperti terakhir login semisal, kemudian biasanya ya selain terakhir login, terakhir diupdate ya. Jadi hanya informasi-informasi kecil tentang properties dari aplikasi tersebut, tidak lebih dari itu. Storage device tadi ya, ada floppy disk ya. Floppy disk ini dia adalah disket. Saya nggak tahu zaman kalian masih kecil ini masih ada apa enggak ya. Tapi yang jelas ini sudah jarang sekali digunakan. Dulu maka ini bangga ya, orang punya ini tuh bangga banget dulu, itu keren. Tapi kalau sekarang sudah enggak, sudah ada zamannya, sudah ini ya, tidak terlalu diperhatikan lagi. Kapasitasnya sangat kecil ya. Kapasitasnya pun sangat kecil ya, sehingga tidak mampu menampung semua banyak hal yang sudah terupgrade sekarang ini ya. Harddisk ya, dia merupakan benda keras, piringan hitam ya. Kalau harddisk ini memang bentuknya itu piringan ya, makanya dia agak berat, yang biasanya terbuat dari aluminium atau gelas ya. Ini harddisk ya. Kalau SSD ya, kalian juga bisa lihat perbedaan. SSD itu dia lebih ringan ya, dia itu lebih ringan SSD itu. Optical disk ya, CD, saya nggak tahu masih bisa ditemukan apa enggak. Oh, masih bisa nih ya, masih ada nih CD nih. Kalian kalau bikin skripsi ya pakai ini kan ya, band ininya apa namanya, softwarenya kan dikirimkan dalam bentuk CD begini. Flash disk ya, external memory yang dapat digunakan untuk menyimpan data dengan kapasitas besar. Ada teori yang menyatakan semakin besar kapasitasnya maka semakin besar volumenya, maka ukurannya semakin besar ya. Teori itu ya dengan ini menjadi pertanyaan juga.
flash disk itu semakin besar kapasitasnya, sekarang bentuknya semakin kecil ya. Yang 32 GB saja yang bisa menyimpan 32 GB lebih kecil dari ini, ada bentuknya seperti itu ya. Oke, itu untuk flash disk. Flash disk ini ada banyak macamnya ya, semua memang kapasitasnya pun berbeda ya, kecepatan bacanya pun berbeda. Dan sekarang cukup murah. Dulu flash disk 8 GB itu bisa 100, sekarang cuma 60 kalau enggak 70 ya. Memang karena ada flash disk yang lebih besar lagi ya, sehingga itu lebih diminati nih. Ada yang 16 GB, ada yang 32 GB, sehingga harganya itu tidak terlalu tinggi, maka flash disk yang lebih rendah kapasitasnya harganya turun. Dan peminatnya pun memang berkurang. Apalagi peminat film Korea cari hard disk yang 32 GB pastinya ya. Kalau 8 GB cuma bisa nyimpan berapa episode. Kemudian output device ya. Output device ini ada monitor atau display, adalah alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari alat pemproses. Output dari monitor ini itu pun bergantung pada tadi ya, graphic card kita ya. Kalau graphic cardnya bagus ya, nanti outputnya pun akan semakin smooth dia ya, semakin kelihatan bagus. Cuma resolusi komputer, resolusi monitor juga berpengaruh akhirnya nanti ya, kayak detailnya. Kalau resolusi komputernya, resolusi monitor atau layarnya ini tidak terlalu tinggi, maka detail-detail itu ya tidak bisa didefinisikan ya warnanya, sehingga tidak terlihat. Sehingga memang graphic card itu harus ditunjang dengan layar yang mumpuni ya. Printer ya sudah tahu ya, dia alat untuk mencetak dokumen. Bahkan printer sekarang ada yang sudah mirip dengan mesin fotokopi ya. Harganya pun jauh lebih murah. Tapi memang jangan dijadikan mesin fotokopi ya. Namanya barang kecil kalau dijadikan mesin fotokopi ya pasti akan cepat rusak. Beda halnya dengan mesin fotokopi yang besar itu, kemampuannya memang lebih tinggi. Printer ini ada dua jenis warna dalam printer itu. Yang pertama itu adalah red, green, blue, RGB ya. Itu adalah warna untuk, biasanya itu warna-warna untuk gambar ya, grafik. Kalau dalam ini layar ya, output layar gitu, TV kalian ya, HP, itu adalah RGB outputnya ya, red, green, blue. Kalau nggak percaya coba dekatin aja mata kalian ke sana, tapi ya janganlah ya. Nanti warnanya itu ada yang warna merah, biru, dan hijau ya. Pixelnya itu adalah red, green, blue. Nah, ada juga warna lain yaitu CMYK, cyan, magenta, yellow, and black ya. CMYK ini dia biasanya digunakan untuk proses advertising ya, percetakan, mau cetak kalender, banner, pamflet, poster, itu formatnya adalah CMYK ya. Nah, mana yang lebih bagus ya? Kalau untuk cetak foto ya bagi saya lebih bagus yang RGB ya, karena dia hasilnya mirip dengan yang kalian lihat di monitor, yang kalian lihat di layar, entah layar kamera, layar HP ya. Dia akan mirip dengan itu. Sedangkan CMYK, jika kalian cetak dengan CMYK, warnanya pasti akan berubah nantinya ya. Jadi memang fungsinya masing-masing. Dan tipe cartridge-nya pun ya. Jadi untuk printer ini ada yang dia dari tinta, sumber warnanya itu, ada yang dari laser jet. Nah, kalau dari tinta ini kelemahannya adalah jika dia terkena air, dokumennya pasti akan luntur ya. Dokumennya pasti akan luntur. Walaupun kertas kita itu sudah ada semacam teknologi lock gitu ya, dia bisa mengunci warna, tapi ya tetap saja pasti akan pudar nantinya kalau dari printer ya, printer dengan tinta air itu ya, tinta cair. Nah, kalau laser jet ini tintanya berupa bubuk gitu ya, apa istilahnya itu ya, dia tintanya dalam bentuk bubuk ya, bahkan itu sudah ada yang warna sekarang itu. Enaknya laser jet ini
walaupun basah dia nggak akan luntur ya. Basah ya, bukan kena ketetesan air. Kalau ketetesan air kan ya basah tapi cuma itu. Kalau kertasnya basah dia nggak akan luntur kalau laserjet itu. Enaknya itu begitu ya. Dan biasanya memang kalau dulu laserjet itu hitam putih karena keperluannya untuk cetak dokumen penting ya. Tapi sekarang sudah ada yang warna ya, dan harganya memang untuk laserjet itu tinggi banget ya. Apalagi cartridge-nya, kalau kalian harus ganti cartridge-nya, cartridge laserjet itu harganya bisa sampai 2 kali lipat daripada cartridge yang cair gitu ya. Tapi printer sekarang sudah ini kok, sudah mulai beradaptasi dengan orang Indonesia ya. Kan sudah banyak ya printer itu yang tabung tintanya itu di luar printernya kan ya. Kalau dulu kan kita inject gitu ya. Jadi awalnya cartridge gitu, kemudian diinjek dari luar itu apa namanya, tintanya. Kenapa digunakan itu? Biar lebih hemat ya. Cuma memang kendalanya jangan sampai printer itu nggak ngeprint dalam waktu yang lama, karena pasti akan kering. Nah, paling enggak 2 hari sekali itu ada yang di print, jadi biar jalan printnya warna kalau seandainya kita warna. Begitu juga printer-printer yang ini apa namanya, tabung tintanya itu ada di luarnya. Yang tabung tintanya ada di luar itu ya harus sering-sering dipakai ya. Sehari sekali paling enggak lah kalau memang mau awet. 2 hari sekali masih enggak apa-apa. Jangan sampai dibiarin seminggu kemudian dipakai, dibiarin lagi seminggu dipakai. Akan lebih cepat rusak daripada yang sering dipakai. Cuma kalau yang sering dipakai itu memang lebih cepat habis ya tintanya. Nah, dengan adanya teknologi seperti itu ya, yang tabung tintanya ada di luar, harga tinta menjadi lebih murah sekarang ya. Kalau dulu kita harus beli cartridge, dan cartridge itu satu set itu bisa sampai 300 sampai 500 ribu ya. Itu sudah terbilang murah bagi saya itu ya. Tinta tuh ada yang begitu. Nah, kalau ganti cartridge itu mahal banget. Makanya kenapa orang itu harus inject ya. Karena inject nggak usah ganti cartridge, cuma ngisi tinta aja. Tinta harganya cuma 20-50 ya. Hematnya bisa berkali-kali lipat. Tapi memang kualitasnya jangan ditanyakan ya. Namanya kualitas pasti akan berkurang jauh ya. Printer banyak banget sekarang nih, sangat menarik. Audio ya, output dalam bentuk suara ya, ada banyak jenisnya juga. Ada yang bahkan bisa ini ya, connect ke handphone melalui Bluetooth sekarang. Kalau dulu dia mungkin connectnya melalui komputer saja ya. Sekarang sudah banyak dimodifikasi, akhirnya sudah banyak perubahan ya, akhirnya ya lebih mudah digunakan ya untuk berbagai macam hal. Oke, untuk audio kemudian LCD proyektor ya. Nah, ini adalah alat output yang menampilkan hasil ke layar. Dia memproyeksikan layar kita di komputer atau di laptop ke layar yang lain ya. Oke, LCD proyektor ini. LCD proyektor pun macam-macam di sini ya. Kalau seandainya rusak optiknya saja harganya bisa sampai 1 jutaan itu. Optiknya saja. Rasanya berani beli yang baru. Sama seperti komputer, kalau rusak motherboardnya ya harus ganti motherboard. Motherboard harganya 1 jutaan ya. Laptop baru harganya 3 jutaan ya. Jadi kadang orang tuh lebih milih beli laptop baru daripada ganti motherboard ya. Tapi kalau memang apa namanya, prosesornya tinggi ya, semisal kalian punya komputer dengan prosesor 7 yang rusak motherboardnya, bagi saya lebih milih ganti motherboard ya daripada beli baru. Nah, motherboard paling 2 jutaan ya. Tapi kalau laptop dengan harga prosesor dengan prosesor 7 i7 ya, i7 itu harganya bisa sampai 8 juta sampai 9 jutaan ya. Selisihnya jauh sekali. Oke, itu ya untuk untuk LCD proyektor. Oke, kemudian software. Software ini macam-macam. Ada yang sistem software ya, ada programming, ada yang application ya.
Kalau yang sistem software ya dia tujuannya membantu agar hardware dan sistem komputer dapat bekerja ya. Termasuk dalam kelas ini adalah operating system. Jadi operating system ini termasuk sistem software. Device driver ya, device driver. Jadi kalau sekarang mending enak ya. Jadi kalau kita install Windows 7, Windows 10, laptop itu tidak perlu install drivernya, sudah bisa berjalan ya. Driver ini apa? Driver ini adalah aplikasi agar Windows bisa membaca hardware kita ya. Jadi kalau semisal Windows kita ingin membaca sound card kita, dia butuh aplikasi. Windows biar komputer kita biar bisa nyalakan WiFi, dia butuh aplikasi ya, agar Windows bisa membaca, mengakses hardwarenya itu ya. Nah, kalau seandainya kita beli komputer, itu biasanya akan dapat komputer atau laptop ya, akan dapat CD yang berupa device ininya ya, device drivernya. CD-nya itu device drivernya. Jadi kalau seandainya itu hilang, wassalam ya, harus diservis ke tukang servis komputer untuk menginstal driver dari komputernya. Kalau sekarang enak ya, kita install Windows 7, Windows 7, Windows 10 ya, drivernya sudah otomatis terinstall juga ya. Sehingga walaupun itu hilang ya nggak masalah ya, walaupun driver bawaannya itu hilang, itu nggak apa-apa. CD drive itu kan nggak awet kan, dia paling bisa bertahan berapa tahun kan, cuma apalagi kalau seandainya nggak dirawat ya. Jadi kalau itu hilang ya sudah, wassalam. Kalau dulu itu, kalau sekarang enggak dah. Apalagi ada yang namanya driver tool pack ya. Driver tool pack ini adalah suatu paket yang isinya ribuan driver di sana itu. Jadi kalau kalian seandainya kehilangan driver dan tidak bisa menemukan, dengan menggunakan aplikasi driver tool pack ini, insya Allah pasti akan ketemu ya drivernya apa, dan akan langsung terinstall. Tapi memang kapasitasnya sangat besar ya, sekitar 15 GB kalau nggak salah itu dalam bentuk RAR, sudah dalam bentuk terkompres. Kalau diekstrak mungkin akan lebih besar lagi. Diagnostic tools ya, biasanya ini untuk bantu kita untuk membersihkan komputer dari sampah-sampah ya. Windowing system, utilities dan sebagainya. Programming software ini adalah aplikasi yang menyediakan peralatan untuk membantu seorang programmer ya dalam menulis program dan software komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kalau programming software ini memang khusus digunakan untuk melakukan programming ya. Outputnya macam-macam, bisa aplikasi ya, bisa web ya, bisa web juga. Kemudian bisa juga program untuk analisis data, bisa untuk simulasi model, bisa ya, macam-macam ya. Untuk membentuk kubus seperti yang saya sampaikan, untuk membentuk bola, itu bisa menggunakan programming software ya, yang ditunjang dengan software pengolah gambarnya. Biasanya itu langsung include ya. Jadi ketika kita ingin bentuk suatu kubus, kita tinggal masukkan codingnya, nanti akan ada gambar yang keluar, itu akan include ya, akan terjadi ya kalau kita gunakan programming software. Aplikasi SPSS termasuk aplikasi semi programming ya, karena kita bisa gunakan syntax di sana, tapi kita juga punya ini ya, GUI-nya ya. Kita punya GUI untuk melakukan analisis langsung ya. Tinggal klik langsung bisa analisis. Nah, SPSS tersebut termasuk application software ya, mengizinkan pengguna untuk menyelesaikan suatu atau lebih tugas-tugas khusus. Microsoft Office ya, CorelDRAW, Photoshop ya, dan berbagai aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan, itu termasuk application software yang tujuannya kita gunakan ya, Kalau programming tujuannya sebenarnya application software ada juga yang tujuannya membuat ya. Misal Adobe Flash ya. Adobe Flash ini bisa membuat animasi tanpa programming bisa, tapi dengan programming juga bisa ya. Kalau untuk programming dia lebih cenderung untuk membuat ya. Kalau application software kita bisa biasanya digunakan untuk melakukan tugas tertentu ya.
seperti itulah ya untuk programming. Kalau programming kita membuat dengan menggunakan kode-kode pemrograman, dan banyak sekali bahasa pemrograman yang ada sekarang ini. Kemudian layer-layer pada software komputer ya, ada platform software. Platform software ini merupakan layer yang terdiri dari firmware, device driver, ya, platform ya, berarti dia aplikasi yang ada di platformnya. Sistem operasi terutama GUI yang keseluruhannya merupakan user dalam yang memungkinkan user dalam berinteraksi dengan komputer. Kemudian application software ya, sama seperti tadi. Kemudian user written software ya, bagian yang membuat sistem dengan cara menentukan apa kebutuhan spesifik dari sistem tersebut ya. Oke, kemudian lainnya dalam komputer ada yang namanya lisensi, patents, dan copyright ya. Lisensi ini adalah istilahnya izin ya, izin yang diberikan oleh pembuat aplikasi ya, pembuat aplikasi kepada user untuk menggunakan aplikasi yang dia gunakan secara legal ya. Itu lisensi dia ya. Jadi Microsoft Office misal dia itu ada lisensi, kita harus minta izin lah istilahnya itu, kita harus minta lisensi, minta izin ke Microsoft untuk mengakses itu. Nah, izin itu atau lisensi itu didapatkan dengan membeli ya, dengan membeli. Nah, masalahnya adalah kebanyakan lisensi itu tahunan, bulanan, tahunan. Jarang ada lisensi yang seumur hidup, terutama untuk aplikasi-aplikasi besar ya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi besar. Jadi SPSS saja jutaan itu ya, jutaan aplikasinya itu untuk mengaksesnya selama setahun. Jadi memang kalau bukan orang yang menggunakan secara intens, yang benar-benar membutuh, yang memang dapat, kalau memang aplikasi itu tidak ini ya, dapat membantu finansial kita ya, sebaiknya gunakan aplikasi apa adanya aja, jangan gunakan software bajakan. Paten ya, paten ini adalah perangkat lunak yang masih merupakan jadi perangkat lunak ini, masalah dari perangkat lunak ini adalah salah satunya paten ya. Jadi misal kalau kita membuat aplikasi, kita membuat program misal, itu kalau mau dipatenkan agak sulit ya. Kenapa? Karena mendefinisikannya akan sulit ya, mendefinisikannya akan sulit paten ini. Beda halnya dengan paten-paten umum, misal logo perusahaan ya, bisa kita patenkan ya, dia itu karena sudah jelas yang dimaksud dengan paten itu, logonya itu mana, apa saja di dalamnya, kemudian bagaimana, itu bisa jelas. Tapi kalau perangkat lunak akan kesulitan. Misal nih, kalau Microsoft mempatenkan aplikasi pengolah teksnya, maka orang lain kalau mau bikin aplikasi pengolah teks ya, yang mungkin tidak sebagus Office ya, Microsoft Office ya, tapi ada mirip-mirip ya, bukan mirip-mirip tapi dia adalah aplikasi pengolah teks ya, harus izin ke Microsoft ya. Itu masalahnya di paten ya. Misal nih aplikasi pengolah gambar dipatenkan, terus orang lain kalau mau buat juga, itu kan sah-sah saja ya, kan sah-sah saja. Tapi kalau misalnya sudah dipatenkan ya harus izin ya, harus bayar ya, dan itu tidak akan menutup banyak kreativitas para programming ya. Sebenarnya bagi saya produk-produk makanan dan sebagainya itu harusnya nggak ada paten juga ya. Karena ya itu tadi akan membatasi kreativitas orang dalam membuat suatu hal. Kemudian yang terakhir adalah copyright ya, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Nah, hak cipta ini yang ada ya, hak cipta ini di software ya, itu ada namanya hak cipta.
Dia tujuannya agar pencipta atau penerima ini dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, atau memberi izin untuk melakukan itu ya, memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ini adalah hak cipta. Oke, sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sistem aplikasi yang berupa sistem. Dia tugasnya untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software. Kemudian ya software ya seperti program-program dan sebagainya ya, itu merupakan tugas dari sistem operasi. Mengkoordinir semisal ya kalau seandainya butuh pengolahan yang melibatkan gambar sebagainya dan sebagainya, itu kan juga harus ada interaksi antara ini ya di dalamnya itu. Nah, itu sistem operasi yang mengkontrol itu semua. Kalau dalam diistilahkan lapisan ya, sistem operasi ini adalah software yang berada pada lapisan pertama. Jadi setelah hard disk kita kasih software yang berupa sistem operasi agar hard disk itu bisa dijalankan. Setelah itu baru kita dapat masukkan lapisan lain, yaitu aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang sistem operasi dan hardware tersebut ya. Bagian dari operating system ada mekanisme boot ya, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel ini adalah inti dari suatu sistem operasi ya. Kemudian ada yang namanya command interpreter ya, atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna, pustaka-pustaka, dan driver ya. Driver ini tadi yang harus kita install itu ya. Kemudian operating system saat ini ada yang namanya Windows. Windows seperti yang kita tahu ya, banyak sudah ya memakai Windows. Ada juga Linux. Linux ini adalah sistem operasi yang open source ya. Jadi itu gratis, kalian bisa gunakan bebas, dan umumnya Linux ini dipakai oleh orang-orang yang concern ke pemrograman ya, umumnya. Selain itu juga yang kaitannya dengan database, server ya, Linux ini sangat bagus dan gratis lagi ya. Kalau Windows Server ya, Windowsnya saja sudah mahal ya, apalagi Windows Server. Ada Mac OS ya, Mac Operating System. Ini adalah operating system untuk Apple ya. Dan terakhir adalah Android. Nah, untuk Android ini adalah operating system untuk handphone ya, bukan komputer. Cuma saya yakin suatu hari akan ada ya operating system Android untuk komputer ya. Karena memang perkembangannya lumayan pesat sekali ya, dan hampir banyak aplikasi yang ada di komputer itu bisa dan dikerjakan di Android ya, bisa dijalankan di Android, banyak aplikasi mininya. Tapi memang hanya khusus untuk hal-hal yang sederhana. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan.